Kanjeng Norman Hadinegoro, Ketua Lembaga Aliansi Indonesia, mengungkapkan kejanggalan Mahfud MD kenapa sekarang begitu menyerang Presiden Joko Widodo. Ternyata ada udang di balik batu, di mana dia mengharapkan digunakan lagi oleh Prabowo Subianto, atau ya Mahfud MD ingin dijadikan menteri kembali oleh pemerintahan Prabowo Gibran, karena ya sudah menjadi pengangguran semenjak kekalahannya di Pilpres kemarin. Kabinet bukan diberhentikan, tetapi karena dia menjadi cawapres kan gitu. Otomatis dia biar lebih fair, netral, dia mengundurkan diri. Tapi kan sekarang kalau kita lihat tiba-tiba mendadak Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu. Ah, itu makanya Itu cara. Itu satu cara. Ya kan ngegebuk dulu, ya kan, nanti gue dapat jatah. Oh gitu. Mahfud siapa gak? Kenapa Ya, Mahfud? bagaimana ceritanya nih? Coba Pak Mahfud itu jadi bersikap seperti itu, Bisa jadi ada udang di balik batu. ada udang di balik batu. Kalau orang-orang politik itu begitu. Tapi saya yakin dan percaya ya, rakyat Indonesia itu 80% suka dengan Pak Jokowi. Itu kan hasil survei. Ya, dan sampai sekarang. Yang nggak suka ini kan yang kalah perang kemarin, ya kan, beda ideologi, ya kan. Nah, kebetulan orang-orang yang ini orang-orang sempalan, orang-orang yang ada di tingkat menengah nih. Ada yang baru jadi pembicara, dia maki-maki itu, dia mau cari populer masalahnya. Salah satu yang paling enak adalah maki-makinya presiden. Ya, ya. Itu yang terjadi. Cepat populernya ya. Cepat populernya. Ya. Itu yang terjadi. Yang nggak jelas, tiba-tiba dia populer hanya untuk diri dia. Kalau Pak Mahfud ya, tadi kan kita cerita ada udang di balik batu misalnya. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi menurut Kang Jeng? Sebenarnya nggak ada, kalau hati kecilnya tuh dia senang mau Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Tapi kan nggak mungkin dong. Dah. Kalau dia udah nyerang Pak Jokowi mana? Ya, namanya politik, bagaimana? Politik kan 1 tambah 1 bisa 4, bisa 0. Itu yang saya lihat. Jadi kayak seperti Mahfud, seperti yang lain. Selain Kanjeng Norman Hadinegoro, demikian juga dengan Ia Subiakto yang menyayangkan kenapa Mahfud MD ikut kesurupan menyerang Presiden Joko Widodo. Ia Subiakto mengatakan Mahfud MD mutung dan ikut bersama dengan Megawati Soekarno Putri menyerang Presiden Joko Widodo. Selamat sore rekan-rekan. Kita lanjut ngerespon situasi yang makin tidak kondusif dibuat oleh orang-orang yang harusnya mereka yang berlatar belakang berpendidikan, titelnya sepanjang-panjang itu akademisi dan sebagainya. Kalau ya orang-orang yang berceloteh selama ini kelas-kelasnya AF Saipul, Refli Harun, sudahlah kita nggak usah anggap itu, karena memang itu sudah rusak dalam, kata orang Medan. Nah, ini 1-2 hari ini saya lihat malah videonya Pak Mahfud yang justru menyerang Pak Jokowi sampai mengatakan Pak Jokowi itu bisa dilengsarkan seperti Soeharto. Ini dasarnya seperti apa? Kenapa Pak Mahfud ini jadi ikut kesurupan gitu? Soeharto itu case-nya beda, bos, gitu. 32 tahun kita di seperti itu, masa Bapak lupa? Masa Jokowi terus bisa makan seperti itu gara-gara beliau tidak mendukung PDIP, terus menjadikan Gibran sebagai mendukung Gibran untuk wapresnya Pak Prabowo dan 02 menang. Masa kok terus marahnya seperti itu? Terus ketularan Bu Megawati gitu, yang mutungan kayak gitu. Kalau Bu Mega ya sudah kita tahu dari dulu seperti itu gitu. Makanya kita nggak pernah respect sama dia gitu. Kalau orang-orang PDIP ya silakan menjadi kader partai, itu urusan orang partai gitu. Kalau kita ini kan nggak ada urusannya gitu. Jadi mana yang baik untuk negeri ini ya itu yang kita dukung gitu. Makanya kenapa 02 itu menjadi
menang 58,8% itu, ya karena memang itu pilihan rakyat, nggak bisa ditolak. Jangan dipraming dengan kecurangan, dengan segala macam. Sudah dicoba ke MK, kalah, sekarang ke PT UN dan sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, ya benar. Jadi Bu Megawati itu nggak pernah menghargai hukum. Jadi dia dengan pikirannya sendiri saja ke jalan itu, ya kan? Tapi ya silakan sajalah, karena kita juga nggak mau buang-buang waktu ngurusin orang yang berpikirnya culas seperti itu. Demikian juga dengan Fahri Hamzah yang begitu sangat heran terhadap kelakuan Mahfud MD. Dulu adalah merupakan orang yang sangat loyal kepada Presiden Joko Widodo. Namun demikian, kenapa sekarang kok bisa menyerang Presiden Joko Widodo? Ya, tentu saja tidak hanya sakit hati ya. Tentu saja mungkin seperti yang disampaikan oleh Norman bahwa Mahfud punya agenda tersendiri. Dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Loyal ya kepada Pak Hampir Jokowi. Siapa loyal? Pak Mahfud. Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Itulah pernyataan Fahri Hamzah yang begitu sangat terheran-heran terhadap kelakuan Mahfud MD. Padahal Mahfud adalah merupakan orang di dalam istana atau penguasa. Tentu saja Mahfud MD ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ya, kenapa sih sebetulnya, apa yang menjadi alasan kenapa Mahfud MD begitu sangat marah semarah-marahnya kepada Presiden Joko Widodo? Seorang warga mengemukakan pendapatnya tentang hal ini. Kita dengarkan sama-sama. Mahfud MD, Profesor Hukum, ya, yang juga adalah seorang elit politik, marah besar, marah semarah-marahnya, marah sejadi-jadinya, marah semerah-merahnya, apa lagi namanya itu. Baik, kita mau bicara tentang profesor kita yang satu ini, yang sebenarnya adalah seorang profesor yang tentu kita tetap harus hormati dan hargai, tetapi juga kita perlu berikan catatan-catatan ya, karena menyangkut tentang bipolar atau orang bilang dua muka ya. Jadi Profesor Mahfud bermuka dua. Ya, ini yang selalu muncul sebuah kesan bagaimana ketika Pak Prof Mahfud pertama kali menjadi bagian dalam lingkar pemerintah, maka beliau seingat kita adalah orang yang pasang badan terhadap Jokowi untuk memproteksi dari serangan-serangan elit-elit politik yang lain. Tetapi wajah itu kemudian berubah ketika beliau kemudian mendapatkan angin segar, menjadi salah seorang wakil presiden, ya, menjadi wakil presiden untuk berkontestasi berhadapan-hadapan dengan Prabowo dan juga Pak Ganjar. Dan kita tahu bahwa dalam hasil pemilu kemarin Pak Prabowo dan Gibran memenangkan ini, dan mulailah beliau pada akhirnya mulai membuka suara. Memang pada satu kesempatan yang lain kita pernah melihat bagaimana Pak Prof Mahfud MD pernah membuat sebuah keputusan ya, statement politik yang memang menurut saya agak sedikit lain ya etikanya, ketika beliau ingin berkontestasi dan mundur dari jabatan sebagai menteri, dan kemudian memberikan statement ke publik akan membongkar semua isu-isu besar yang tentu tidak etis disampaikan ketika ia menjabat sebagai menteri. Tapi ketika semuanya berlalu, sampai hari ini tidak ada satupun ya isu besar itu yang kemudian disampaikan kepada beliau, sehingga publik mengatakan bahwa untuk apa kemudian statement itu dilempar ke ruang publik kalau kemudian hanya menjadi sebuah konsumsi politik pragmatis atau praksis ya. Nah, inilah yang kemudian disayangkan oleh banyak pihak. Nah, tetapi di dalam sebuah wawancara yang kemudian kalau tidak salah di Bang Akbar,
beliau kemudian mengungkapkan kemarahan yang luar biasa yang tak terkira kepada Pak Jokowi oleh karena menurut mereka harusnya Gibran dan Prabowo tidak memenangkan itu karena ada kasus, ada sangkutan-sangkutan soal masih putusan 90 tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap bahwa ada keberpihakan 3 orang hakim mahkamah yang kemudian setuju sependapat dengan beberapa suara mengatakan bahwa terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tapi menurut beliau bisa menahan diri dari situ itu, berharap bahwa putusan MK pada akhirnya ya menganulir atau mengalahkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, ketika kemudian tetap disahkan sebagai pemenang presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, maka mulailah ogah-ogahan, mulai menyampaikan sebuah statement-statement yang menyerang Pak Jokowi habis-habisan dan menganggap Pak Jokowi sebagai pribadi yang keterlaluan. Pertanyaannya di sini adalah apakah Pak Jokowi yang keterlaluan atau Prof kita ini yang keterlaluan?